والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Muhammad bin Sirin berkata, berkelahi dua pemuda di atas muka bumi Allah. Dua pemuda berkelahi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada bumi untuk bisa berbicara, ngomong. Di atas bumi dua pemuda yang berkelahi karena untuk merebutkan dunia, maka Allah izinkan bumi untuk berbicara, untuk menasihatin dua orang ini dan mengatakan faqalat lahuma, maka bumi mengatakan kepada dua orang tersebut, orang miskin, wahai orang miskin di atas dunia, qad malakani qablakum alfu awal fadlan anil ashab. Dulu sebelum ente hidup di atas dunia yang hari ini ente rebut-rebutan, aku ini sudah direbutkan oleh orang jutaan manusia, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan cacat, baik dalam keadaan kuat ataupun dalam keadaan lemah. Sebelum kau hidup di atas dunia, aku ini sudah direbutkan mereka orang. Jutaan manusia sudah merebutin aku. Tidak ada satupun mereka yang hidup di atas dunia ini setelah mereka rebut darinya, setelah mereka mencari dunia tersebut dalam keadaan apapun mereka, semuanya mati, semuanya meninggalkan aku, bergantian, bergiliran. Hari ini kau merebutkan aku, sudah banyak duluan orang sebelum kalian hidup sudah banyak rebutan tentang aku. Tidak ada sampai hari ini yang mereka hidup di zaman engkau. Tidak sampai mereka hidup sampai saat ini di zaman engkau berdua yang miskin, yang hari ini mencoba baru hidup, nah rebut-rebutan mencari aku. Sudah banyak duluan manusia yang hidup sebelum kalian berdua yang merebutin aku, yang berbunuh-bunuhan karena aku, semuanya mati, baik mereka sehat maupun dalam keadaan cacat di dalam mencari aku. Tidak ada yang selamat. Aku masih tetap seperti ini, berganti demi berganti, masa demi masa, manusia demi manusia, berganti merebutin dunia. Dunia masih tetap ada, manusia yang merebutkan dunia sudah mati di telan bumi. Qala Abu Hazim Al-Madani, berkata Abu Hazim Al-Madani rahimahullah, ma fid dunya syai'un yasuruk illa waqad nasika bihi syai'un yasuk. Ad-dunya darut tawa, la darus sawa, la darus istiwa, wa manzilut tarh, la manzilal farah, wa mawdin asyaqa, la mawdin ar-raha. Faqala tahimratun inna syita qad yahjum wa la budda lana min at-ta'am wa ziyab wal hatam. Faqala min hadha kulli bud walakin la budda lana min al-maut kama ba'asa malukum baina yadillah summa al-jannah alina. Maka Abu Hazim Al-Madani mengatakan, ma fid dunya syai' yasurruk, apa yang di dunia ini yang sesuatu apa yang menyenangkan engkau? Illa waqad lasika bihi syai'un yasuk, kecuali apa yang kau senangi dari dunia tersebut pasti akan menempel dengan sesuatu yang kau cintai tersebut yang akan buat kau susah. Kau punya mobil, kau punya kendaraan, kau punya gedung, kau punya istana, apapun itu, lama kelamaan akan menyusahkan kau. Apa? Kalau belum dicat ada sawangnya, ada kotoran cicaknya, ada kotoran burungnya dan lain sebagainya. Sudah susah lagi. Pada saat kala itu dua pilihan, ngecat rumah atau beli lauk buat lontong. Kalau beli lontong untuk lauk lebaran, tidak bisa cat rumah. Kalau beli cat rumah, tidak bisa buat lebaran. Akan susah kita. Punya rumah susah, tidak punya rumah, tambah lagi. Ada duit susah, tidak ada duit, tambah lagi. Jadi galau-galaunya gilo, galau-galaunya. Yang punya rumah susah, yang tidak punya rumah susah. Yang punya duit susah, yang tidak punya duit susah. Maka dengan hal yang demikian, ma fid dunya syai'un yasurruk illa qad nasika bihi syai'un yasuk. Apapun di dalam dunia ini, sesuatu apa yang kau senangi pasti akan menempel dengan yang kau senangi itu sesuatu yang buat kau galau, yang buat kau susah. Anak sakit susah kita, bini sakit susah. Di sini sana tak susah ya, di sini tidak susah, di sana susah. Bini sakit susah tak kita? Susah. Anak sakit susah. Apapun itu yang kita susah, yang kita cintai, pasti ada yang bikin susah. Kadang nyusahin itu tadi itu dari sikap, nyusahin terus, nyakitin perasaan terus. Ya kita sayang, kita cinta, tapi tetap apa? Nyakiti hati. Dunia dari tawa, nah dari istiwa. Dunia itu tempat kita itu diuji sama Allah. Ayyukum ahsanu amalan, siapa yang paling baik amalnya. Dunia tempat kita diuji, bukan tempat tinggal. Wa manzilut tarah, la manzilal farah.
untuk istirahat sejenak di dunia ini, bukan untuk mencari kebahagiaan. Lolo orang yang mencari di atas dunia ini kebahagiaan. Di mana tak dapat dunia ini tempat senang, tempat bahagia? Tak ada. Sejam 2 jam lah sudah jenuh kita di atasnya. Misalnya kita naik sampan bagus dan lain sebagainya, kita beri itu sampan, duduklah di atas selama-lama di situ, masuk angin, tepas pasti nak turun tulah, pasti nak tinggalkan lah. Apapun itulah, mobil apapun, kendaraan mewah bagaimanapun yang sudah kita gada-gadakan akhirnya diwujudkan sama Allah untuk dimiliki, kita beli itu mobil. Habis apa yang akan terjadi? Siang dan malam, dah kita naikin, otaknya kita naik mobil, otaknya kita pikirkan lagi lecet lah. Hari ini lagi paling orang bunyi sedikit, mobil aku disenggol sama orang. Selalu terus menerus. Maka dari hal yang demikian, dunia cuma untuk istirahat sejenak, bukan untuk mencari kebahagiaan. Mautinus syaqa, dunia itu tempat sakit. La mautinur raha, bukan tempat berbahagia mencari ketenangan, kedamaian. Tak ada di dunia tempat damai. Tak ada di dunia tempat yang senang. Tak ada. Dunia itu tempat sakit, tempat tak enak. Waqalat lahu imra'atun, berkata seorang wanita, inna syita' qad yahjum, musim dingin sudah mulai datang. Walaupun dalana minat ta'am wa thiyab wal hatam, kita harus persiapkan makanan, kita siapkan baju mantel yang untuk bisa mendinginkan tubuh, dan begitu juga untuk menghangatkan tubuh, kayu bakar untuk persiapan hari itu. Faqala min hadhi kulli bud, kalau sudah permasalahan ini mengatakan harus pak, tak bisa tidak dalam lagi dan itu dan lain macam-macam, harus tak bisa tunda, tidak bisa, jelas sudah datang waktunya, sudah harus beli baju lebaran, harus beli baju ini, harus beli ini. Tengok pak, tetangga semuanya bikin kue baru, kue bolu, kue ini, kue itu dan lain sebagainya, terkurus biji mata dengan omongan kayak gitu. Harus kayak gini, harus, tak bisa tidak, harus besok dibeli ini, harus besok dibeli ini dan itu dan lain sebagainya. Kalau permasalahan dunia bilangnya harus, walakin labudda lana minal maut, tapi tidak pernah kita mengatakan besok kau juga mati harus. Semal ba'as, kemudian akan ada hari penghisaban, itu juga harus. Semua hukum baina yadillah akan dihadapkan, ditegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dihakimin oleh Allah, satu persatu akan dihisab oleh Allah setelah dibangkitkan manusia, itu juga harus. Semal jannah awinnar, ataukah kita dimasukkan ke dalam surga ataupun kita dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada yang mengingatkan kita itu bahwasanya kita pasti mati, kita pasti akan dihisab, kita pasti akan diadili oleh Allah, kita pasti dihakimin oleh Allah masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada. Tapi kalau masalah dunia harus, tidak bisa ditunda, tidak bisa, harus terus. Wah, ini repot. Tapi kalau seandainya masalah akhirat, jawab, besok bela, minggu depan bela, masih panjang itu. Rotibul haddad sekarang lagi dibaca, kaget lah kalau sudah mulai mahal ujian baru datang. Kaget ini baru mungkin orang belum datang, baru 2 orang 3 orang datang itu, kaget lah. Paling kan baru nak mulai ini, paling kan baca separuh Rotibul haddad. Wah ini baru mulai, ya udah jam berapa sekarang? Oh baru setengah 9, kita jam 9 datang. Akhirnya lalu dimakan serigala. Qala rahimahullah, matadrib biyadik ila syai' min ad-dunya ila wa tajid fajir qad sabaqaka ini. Maka beliau pun mengatakan, apapun yang kau pegang dengan tanganmu dan apapun yang kau raih digapai oleh tanganmu hari ini permasalahan dunia, itu yang sudah kau dapat sudah ada duluan yang megangnya. Baik yang megang itu orang baik ataupun orang yang jelek, orang yang taat sama Allah ataupun orangnya watajid fajiran tasabaqaka, orang yang jelek sudah pegang itu duluan sebelum kau nak megangnya. Maka orang yang fajir, orang yang durhaka kepada Allah sudah duluan megangnya. Hari ini kita nak megang dunia, pengen kita punya usaha pabrik sawit dan lain sebagainya, orang yang durhaka kepada Allah sudah duluan megangnya. Kali ini kita nak punya hektar-hektaran kebun dan lain sebagainya, orang yang tak nyembah Allah sudah punya duluan. Sebelum kau punya, nak berbangga-bangga baru punya 2 hektar, habis itu nak bangga-bangga nak meninggalkan sholat. Orang lah sudah ribuan hektar, ya sudah punya banyak. Kita baru nak 2 hektar, baru tak ada nak sholat, londo aman. Jadi apa yang kau hayalkan hari ini, kata beliau mengatakan sudah ada orangnya duluan sudah megang. Sebelum kau megang, sudah ada yang megangnya.
Kalau kau yang nak punya rencana ini, perencana itu, kau nak bikin pesawat, kau nak bikin ini, sudah duluan ada orang yang tak nyembah Allah, sudah buatnya. Kau kepengen bikin apapun, orang yang durhaka sama Allah sudah duluan buatnya. Maka orang-orang yang durhaka sudah duluan bikinnya, maka kau bikin apa? Karya untuk kau bahagia besok di akhirat. Karya untuk kau bangun kuburan kau agar menjadi seperti istana. Itu banyak orang yang tidak mau buatnya tuh. Tapi kalau yang lain, kalau bikin mobil-mobilan bisa terbang di atas air, bisa jalan di atas air, sudah ada orang yang bikin, yang tidak sujud sama Allah. Tapi orang yang mau buat kuburannya menjadi istana dan lain sebagainya, tidak ada itu, sepi itu. Orang nak jadi wali Allah, kekasih Allah yang dekat sama Allah, yang orang ingin setiap malam mimpi sama Nabi Muhammad, kosong, tidak ada jalannya. Kosong lempeng, tidak ada. Banyak orang mencari apa? Mencari cinta sama dunia, tidak cinta sama Nabi Muhammad. Nah ini jalan menuju Nabi Muhammad. Setiap malam kita bisa ketemu Nabi, setiap malam kita bisa mimpi Nabi, setiap malam kita bisa ngobrol-ngobrol sama Nabi. Jalannya kosong, jalannya lempeng. Nah ini boleh rebut-rebutan. Banyak orang tidak tahu ini. Orang nak jadi wali zaman sekarang mudah, gampang. Jalannya macam mana? Banyak orang-orang yang kaya pelit. Nah ente walaupun belum jadi kaya, bantulah walaupun cuma 1.000-2.000, senengin hati umat Nabi Muhammad, bahagiakan umat Nabi Muhammad. Walaupun kau belum kaya, belum banyak duit, jangan kau tunggu banyak duit baru kau akan menyenangkan hati umat Nabi Muhammad. Jangan kau tunggu-tunggu yang namanya kau harus punya perusahaan ini, perusahaan itu, baru kau akan sedekah. Sudahlah, Fir'aun sudah punya galo-galo, Qarun sudah punya galo-galo, tidak sedekah. Sudah banyak orang-orang yang mempunyai harta macam-macam, hartanya luas, banyak kebunnya dan lain sebagainya. Sampai detik ini belum juga bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya demikian, jangan pernah kau tunda walaupun kau belum datang dunia. Ketika dunia belum datang menghampiri engkau, itulah kau latihan untuk membuangnya. Jangan sampai ketika dunia menghampiri engkau, kau terlelep dengan dunia sehingga kau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Latihan dari hari ini, saat ini. Jangan tunggu kau sukses, jangan tunggu kau banyak duit, jangan tunggu kau lapang. Semakin kau diberikan harta yang banyak oleh Allah, bukan semakin kau belik, bukan semakin baik, bukan semakin dermawan, semakin rakus dan tamak akan kehidupan kau menimpa. Kenapa? Masih kurang, sehingga terus melilitmu rasa khawatir dan rasa cemas untuk mengeluarkan harta tersebut. Kenapa kau tidak pernah membangunnya dari sejak kau miskin? Dari sejak kau susah untuk kau bangun keyakinan untuk bersedekah di jalan Allah, sehingga di saat terkalah kaya akan rasa takut. Banyak duit 100 juta, sumbangan berapa yang dikeluarin? 100.000. Allahu Akbar. Katanya sudah banyak itu 100.000. Dari duit 100 juta yang dimiliki di dalam amplop, yang dimiliki di dalam saldo dan lain sebagainya, yang dimiliki di dalam lemari. Ketika agama Allah, acara maulid Nabi dan lain sebagainya mengajak engkau untuk sumbangan, kau punya duit 100.000, yang kau sumbangin 100.000, kau merasa bangga kalau bisa diumumin, aku yang paling banyak dari pengumpulan situ. Di situ cuma 20.000, 50.000, aku 100.000. Dari duit ke 100.000 itu sama 100 perak yang kau sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun 100 perak ini yang besok kau akan sesali. Kenapa di saat aku punya duit 100 juta tersebut, yang aku sumbangkan itu harusnya 99.900.000 rupiah itu yang harus aku sumbangin, dan yang aku sisakan adalah 100.000. Akan tampak dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba, nih duit dulu yang 100.000 kau sumbangkan setahun sekali di jalan Allah itu, karena acara maulid setahun sekali, setiap tahun cuma 100.000 itu, ini yang kau sumbangkan, ditunjukin sama Allah. Andaikan waktu terkala kau punya duit 100 juta itu, 100 juta yang kau sumbangkan di jalan Allah, dan 100.000 yang kau simpan untuk kau makan di dalam rumah tanggamu, maka kau akan aku berikan ini, kata Allah, surga yang teramat besar. Namun karena yang kau berikan cuma 100.000 dan dosamu lebih banyak ketimbang yang namanya amal perbuatanmu, maka ini walaupun kau dulu pernah berbuat baik, namun perbuatan baikmu belum dapat menolong engkau selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saldo maksiatmu lebih banyak daripada saldo taat. Saldo taatmu sedikit ketimbang saldo saldo maksiat.
Nah, kita kadang hitung-hitung, bahkan kita tuh nyesal sudah berbuat baik. Sudah taat iyalah, sudah sholat iyalah, susah juga masih. Seakan-akan sudah banyaknya, baru setengah tahun kita ditobat, ngitung sholatnya kita sudah banyak, yang ngaji sudah banyak, dan seakan-akan Masya Allah pahala kita sudah banyaknya, sehingga kita protes pula sama Allah. Waduh ya Allah, ini sudah, itu sudah, masih juga susah. Kita katakan bahwasanya masih susah sholat sudah ya Allah. Puasa bulan Ramadan kemarin aku puasa full 30 hari. Kenapa habis lebaran ini katanya orang puasa 30 hari pun terawih, aku terawih. Walaupun 8 rakaat aku terawih ya Allah. Tadarusan alhamdulillah ikut hataman dan ikut ngaji. Jadilah. Aku masih susah ini ya Allah, macam mana ini? Bulan Ramadan aku puasa, habis itu zakat fitrah aku ikut juga sebagai amil zakat, menerima zakat, mewarin zakat tidak. Sudah diikuti itu. Ikut juga zakat tapi sebagai amil, tidak mengeluarkan zakat tapi menerima zakat. Sudah diikuti, kok masih susah juga hidup macam ini. Ini yang namanya manusia menghitung-hitung yang namanya kebaikan amalnya kepada Allah, seakan-akan dia sudah banyak berbuat, tapi tidak pernah hitung-hitung. Allah coba hitung apa namanya dosanya kita, salah kita kalkulasi sudahlah. Hambaku siapa, nama ente, alamat tinggal di mana dan lain sebagainya. Ayo kita hitung-hitungan sekarang. Kau punya saldo dosa berapa dan saldo kebaikan kau sekarang berapa? Itu hitungan totalan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan itu diwujudin, tidak bisa tidur kita sama Allah. Kita totalin sudah dari mulai kau balik sampai sekarang. Kalau sudah nak bercucu sekarang, atau kau sudah bercucu sekarang, dosa kau sudah berapa total sama Allah? Kita tunjukkan sama Allah dosanya kita. Kita masih nak menghayal. Oleh karenanya, jangan pernah kita nak pengen masuk surga. Jangan pernah kita yang namanya kepengen mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita tidak buat jalannya untuk masuk ke dalam surga, tidak kita buat perbuatannya untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, tidak kita tempuh jalan yang menyampaikan kita masuk ke surga dan mati dalam keadaan husnul khatimah, jangan pernah minta. Jangan pernah berdoa. Boleh kita minta sama Allah, plus kita lakukan dengan apa? Upaya. Walaupun hari ini nggak banyak, cuman hanya 1 lembar surat Al-Quran, selembar Al-Quran yang kita baca, cuman hanya 1 lembar. Ini sudah upaya kita untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita berjalan mati dalam keadaan husnul. Jadi jangan pernah kita tinggalkan. Belum bisa, jangan. Hari ini aku mampu cuma sedekah 5.000, jadilah dan kau syukurin bangga. Mudah-mudahan di bulan depan aku sudah bisa tidak 5.000 lagi, 10.000. Bulan depan lagi setelah 10.000, mudah-mudahan bulan depan aku dikasih duit lagi, aku akan sedekah enggak 10.000, 50.000. Ini namanya jalan yang kau tempuh, jalan yang sudah kau rintis untuk bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Kayak di dalam majelis biasa datang terlambat 8:30. Jangan datang lagi 8:30. Besok aku bisa datang jam 8 teng, aku sudah ada di majelis. Kalau sudah namanya jam 8 teng sudah di dalam majelis, ternyata mau rotibul hajat sudah dapat 2 bab, sudah dibaca. Kalau kayak gitu aku mulai minggu depan aku kepengen sebelum dibaca rotibul hajat aku sudah ada di dalam majelis. Ini baru namanya bertambah iman. Jangan bertambah yang namanya nyaman. Nyaman di mana? Nyaman melambat-lambatin waktu. Sudah dibilang jangan terlambat, masih terlambat. Jadi tadi kita dibisikin sama nafsu setannya kita. Wah, ini panjang masih rotib ini. Lagi tambah lagi baca maulid, tambah lagi qasidah, tambah lagi kayak ini namanya Habib Ali ngaji baca kitab sampai 2 jam. Oh panjang itu, sudahlah kaget banget. Jam 8:30 datang. Sudah jam 8:30 setan bisikin lagi. Bagus kalau datang jam 9. Ada lagi setan basic lagi sudah datang jam 9. Bagus kalau datang jam 9:30 sudah. Ada datang lagi setan. Bagus waktu kalau sudah selesai kita baca yang namanya qasidah, uang nasi atau uang makanan, kau datang bagus lagi itu kata setan. Nah, itu bisa terjadi kapan? Ya tengoklah. Kalau setiap hari kau ikutin bujuk rayu setan, baca meluk-melukit penyedatan yang sebagainya masih, maka itu akan terjadi. Akan berkurang iman, akan terbujuk rayu lagi, bujuk setan lagi, bujuk setan lagi, bujuk setan, sampai akhirnya sudahlah kau malu tidak kata setan.
datang cuma nak makan be, datang cuma nak minum be. Apa kau datang majlis ini ada usah. Akhirnya tidak mah. Kata setan, bagus besok kau sama aku di dalam neraka ya. Ini murid kesayangan aku. Ini baru murid aku ini. Ini baru anak didik aku, kata setan. Besok kita sama-sama tenang, sama-sama kita saling-saling tidak bisa menyelamatkan. Aku tidak bisa menyelamatkan kau besok di dalam neraka. Kau pun juga tidak bisa nuntut aku di dalam neraka sama Allah. Kalau Allah tanya, kenapa kau tersesat? Itulah yang ngajak setan itu. Kata setan, enak beh. Kau kan sudah di dalam majlis. Aku bilang apa? Kaget datang. Apa kau ikutin aku? Aku kan ngajak kau tidak ada baik. Sudah tahu itu tidak ada baik, tapi kau ikutin. Jadi setan terbebas dari kita dan kita tidak bisa nuntut setan. Akhirnya apa yang terjadi? Sudahlah, kata setan, di sini bersama-sama. Karena aku nyesatkan kau di atas dunia, biar kita sama-sama merasakan sakit di dalam neraka. Karena hal yang demikian, hati-hati dengan bisikan dan lintasan-lintasan hati yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Oleh karenanya, jaga hati kita jangan terpengaruh dengan apapun yang dikatakan oleh setan yang menyebabkan iman kita kendor, yang menyebabkan kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari kebaikan, sehingga menyebabkan kita semakin hari semakin terjerumus di dalam dunia kesesatan diri kita sendiri, bisikan hati kita sendiri yang menyebabkan kita na'udzubillah bisa menyebabkan mati dalam keadaan suhul khatimah. Na'udzubillah semua. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.